Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Sudah siap belajar? Siapkan bukunya ya. Jangan lupa untuk mencatat materi hari ini ya anak-anak. Setelah kalian memperhatikan video tadi, maka diharapkan hari ini kalian dapat menjelaskan pengertian pesawat sederhana, dapat menyebutkan contoh pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, dapat menghitung keuntungan mekanis pada tuas, pengungkit, katrol, roda poros, dan bidang miring. Anak-anak, materi hari ini adalah pesawat sederhana. Pernahkah kamu naik pesawat? Apakah kamu memiliki pesawat? Apakah kalian pernah melihat benda-benda seperti gambar berikut? Atau mungkin di rumah kalian ada benda-benda seperti ini? Apa itu pesawat sederhana dalam IPA? Ya, pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran suatu gaya. Alat ini dapat mempermudah usaha manusia. Jenis-jenis pesawat sederhana yaitu yang pertama katrol, yang kedua roda berporos, yang ketiga bidang miring, dan yang keempat adalah tuas atau pengungkit. Pesawat sederhana yang pertama yang akan kita bahas yaitu tuas. Tuas merupakan alat bantu sederhana untuk mengangkat beban dengan gaya angkat yang lebih kecil. Perhatikan gambar berikut. Gaya angkat yang lebih kecil dari berat beban merupakan keuntungan bagi penggunanya dan biasa disebut dengan keuntungan mekanik KM.
Secara umum, bagian-bagian tuas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu W, gaya beban, berat beban, yaitu satuan Newton. F, gaya kuasa, satuan Newton. Lengan beban, LB, sedangkan LK adalah lengan kuasa. Perhatikan, ada sebuah titik tumpu. Jarak antara titik tumpu dengan beban disebut LB. Jarak antara titik tumpu dengan lengan kuasa disebut LK. Jenis-jenis tuas. Tuas jenis pertama yaitu titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Jenis tuas kedua yaitu titik beban berada di tengah di antara kuasa dan titik tumpu. Jenis tuas ketiga yaitu titik kuasa berada di tengah di antara titik tumpu dan beban. Nah, perhatikan gambarnya. Lihat, tumpu berada di tengah, tuas jenis 1. Untuk tuas jenis 2, beban berada di tengah. Dan tuas jenis 3, kuasanya yang berada di tengah. Rumus keuntungan mekanis tuas yaitu W dibagi F atau LK dibagi LB. Jadi LB dikali W sama dengan LK dikali F. Di mana W adalah beban, satuannya Newton, F adalah gaya kuasa, satuan Newton, LB lengan beban, satuannya meter, LK lengan kuasa, satuannya meter. Perhatikan contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar tuas berikut ini. Dengan beban W 400 Newton, panjang lengan beban 2 meter, panjang lengan kuasa 4 meter, berapakah gaya kuasa F? Penyelesaian, W dikali LB sama dengan F dikali LK. 400 Newton dikali 2 sama dengan F dikali 4. Sehingga 800 Newton sama dengan 4F. F sama dengan 800 dibagi 4. Diperoleh hasil F sama dengan 200 Newton. Jadi gaya untuk mengangkat beban adalah sebesar 200 Newton. Perhatikan contoh soal yang kedua. Sebuah tuas digunakan untuk mengangkat beban seperti pada gambar berikut. Di mana F kuasanya adalah 100 Newton, LK 3 meter, LB 2 meter. Maka yang ditanya berapakah beban? Penyelesaian, W kali LB sama dengan F dikali LK. W dikali 2 meter sama dengan 3 meter dikali 100. Diperoleh 2W sama dengan 300. Sehingga W adalah 300 dibagi 2 sama dengan 150 Newton. Jadi beban yang diangkat adalah 150 Newton. Lalu contoh yang ketiga. Sebuah tuas digunakan untuk mengangkat beban seperti pada gambar berikut. Di mana beban W itu 500 Newton, F gaya kuasanya 200 Newton, LB itu 2 meter, maka yang ditanya berapakah LK, panjang lengan kuasa.
Penyelesaiannya adalah rumusnya W dikali LB sama dengan F dikali LK. W 500 Newton dikali 2 meter sama dengan 200 Newton dikali LK. Diperoleh 1000 sama dengan 200 LK. LK sama dengan 1000 dibagi 200. LK sama dengan 5 meter. Jadi panjang lengan kuasa LK adalah 5 meter. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang katrol. Yang pertama, katrol tetap. Katrol bergerak dan katrol berganda. Gaya beratnya. Katrol berikutnya adalah satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Ini keuntungan mekanisnya juga 2. Nah, sedangkan yang ini merupakan katrol majemuk, keuntungan mekanisnya tergantung dari jumlah tali. Ada 4 tali di sini sehingga keuntungan mekanisnya 4. Artinya gaya yang diperlukan hanya 1/4 dari gaya berat benda. Kita lanjut pada roda berporos. Adalah sebuah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Kegunaannya untuk menggeser benda agar lebih ringan. Yang kedua adalah memperkecil gaya gesek antara dua benda. Jika kamu punya sepeda, berarti kamu memiliki roda berporos ini. Keuntungan mekanisnya adalah jari-jari roda dibagi jari-jari poros. Selain sepeda, contoh yang lain ada pada sepatu roda dan juga kursi roda. Kita lanjutkan pada materi bidang miring. Adalah bidang datar yang diletakkan miring membentuk sudut tertentu. Ini contohnya, pada bidang miring akan ada panjang bidang, yaitu S, dan ada ketinggiannya, yaitu H. Bila benda itu melewati bidang miring ini, maka nanti gaya yang diperlukan akan lebih kecil. Keuntungan mekanisnya bisa ditentukan dengan Km sama dengan S per H dan juga menggunakan Km sama dengan W per F. Apa itu keuntungan mekanis? Keuntungan mekanis atau Km merupakan perbandingan antara beban dengan gaya kuasa. Semakin besar nilai keuntungan mekanisnya, akan semakin mudah pesawat sederhana itu kita gunakan. Nah, contoh-contoh bidang miring, ada tangga, kemudian jalan yang berbelok-belok, skru, pisau, itu juga termasuk contoh bidang miring. Kita mencoba pada soal berikut. Ada sebuah truk yang diberi bidang miring seperti ini, agar orang lebih mudah untuk menaikkan muatannya. Apa saja yang diketahui? Pertama adalah panjang bidang miring itu, S, 5 meter, ketinggiannya adalah 3 meter, sedangkan gaya beratnya 100 Newton. Di sini akan menentukan berapa F-nya atau gayanya. Maka jawabnya adalah kita gunakan rumus Km tadi, bahwa Km itu S per H, berarti Km juga W per F. Nah, S-nya adalah 5, H 3, W 100, dan kita akan mencari F-nya. Dengan perkalian silang bisa kita tentukan bahwa F sama dengan 100 kali 3 bagi 5. Sehingga F sama dengan 300 per 5, yaitu 60 Newton. Demikianlah pembelajaran hari ini tentang pesawat sederhana. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.